Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lagi dan lagi kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberi kita nikmat sehat ya, waktu dan kesempatan, terlebih-lebih lagi nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid yang mulia ini, Masjid Darul Saidah, di bulan Ramadan. Dan di samping saya ini adalah saudara saya satu iman, seiman, yaitu Bang Abdul Wahid ya, Abdul Wahid. Tinggal di mana Ustadz? Tinggal di Keridasana. Oh, Keridasana ya. Ya, insya Allah. Jadi dulu mondok di mana tuh? Saya dulu di Madura di Pondok Pesantren Darul Muttaqin. Ya, alhamdulillah. Inilah buah dari ilmu, saudaraku seiman. Ilmu ini memang harus kita gali dan harus kita cari. Karena setan ini kan tidak henti-hentinya menggoda kita, menyesatkan kita, membawa kita ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita nggak cukup ilmu, tidak cukup ilmu agama, ini akan mudah setan akan membawa kita, menyesatkan kita. Nah, makanya kita harus saling menasihati dalam kebaikan. Seperti yang tercantum dalam surat Wal-Asri ya. Di dalam surat Wal-Asri, demi masa itu kan, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi kecuali yang beriman dan beramal soleh, saling nasihati dalam hal kebaikan. Ya Ustadz ya. Ya. Jadi ini harus kita jangan sampai terputus kita. Memang Allah Subhanahu wa taala tidak akan menurunkan nabi lagi. Nabi penutup itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lagi nabi. Namun kerja nabi, risalah nabi harus tetap jalan, harus tetap kita jalankan, harus tetap kita hidupkan. Dengan cara dakwahkan ini agama, saling nasihati dalam kebaikan, untuk melawan kezaliman setan yang tidak henti-hentinya menggoda kita, menyesatkan kita dan membawa kita ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi di samping saya ini kita dengarkan ya, sama-sama dengarkan nasihat dari sahabat kita Abdul Wahid ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau ini nanti ada manfaatnya buat kita semua di sini, insyaallah ya. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para hadirin sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puja syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita bisa bertemu, bertatap muka, bermuwajah dalam kesempatan yang insyaallah penuh barokah ini. Kedua kalinya sholawat serta salam moga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah kita menjadi Islam yang insyaallah sempurna. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan siang hari ini saya akan menjelaskan masalah 8 perkara yang membatalkan puasa. Kadang kita berpuasa, namun kita tidak mengetahui batal puasa tersebut. Maka dari itu pada sore hari ini saya akan menjabarkan sedikit masalah 8 sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Yang pertama itu kemasukan barang dari jalan yang tembus. Termasuk kita bisa dikatakan kita tuh makan, minum disengaja dalam bulan puasa, itu batal puasa. Ataupun kita kemasukan air dari sesuatu yang dimaksud dari lubang yang tembus, itu bisa dikatakan batal puasa. Yang kedua itu muntah.
muntah, yang dikatakan muntah itu muntah dengan disengaja. Sengaja kita akan muntah, dibuat-buat muntah kita, itu batal puasa. Yang ketiga itu haid. Haid, orang perempuan haid di waktu dia berpuasa, pas datang bulan, datang haid, batal puasa. Itu yang menjadi penyebab batalnya puasa. Kemudian yang keempat itu nifas. Nifas juga bisa membatalkan puasa. Di saat kita puasa, istri kita sedang hamil besar tapi puasa, selanjutnya istri kita melahirkan, itu bisa membatalkan puasa. Kemudian yang kelima, al-istimta'u. Al-istimta'u itu bergaul dengan istrinya di waktu siang hari di bulan puasa. Bergaul dengan istrinya di bulan puasa di siang harinya, itu bisa membatalkan puasa. Terus yang keenam yaitu inzalul mani, itu mengeluarkan mani, air mani amdan, dengan disengaja. Mengeluarkan air mani dengan disengaja itu jelas bisa membatalkan puasa. Adapun hukuman untuk al-istimta'u tadi yang nomor 6, yang nomor 5, al-istimta'u itu orang ingin membayar karena mereka udah kepepet. Al-istimta'u itu mengambil hubungan intim dengan suami istri di siang harinya. Apabila itu tetap dilanggar, maka hukumannya akan diberi hukuman membayar puasa 2 bulan secara berturut-turut. Saumun syahraini mutatabi'aini. Itu puasa 2 bulan terus menerus. Apabila di 15 harinya putus, itu maka akan diulang dari pertama. Itu hukuman bagi mereka yang melakukan hubungan suami istri di siang harinya di bulan puasa. Terus yang tadi mengeluarkan mani secara sengaja. Terus yang ketujuh, al-mutaradjiyatuh, orang murtad keluar dari Islam, itu membatalkan puasa. Murtad macam-macam, ada murtad dengan fil qauli, fil fi'li, ada dengan bil bali, dengan pikiran hati. Terus yang kedelapan yaitu al-junun, orang yang gila, hilang akal, atau bisa dikatakan orang pingsan, itu bisa membatalkan puasa. Junun, gila, itu jelas. Orang gila itu batal puasanya, bahkan orang gila pun tidak mengenal puasa. Jadi orang gila, ya, jadi 8 perkara itu yang bisa kita jabarkan dalam pertemuan sore hari ini. 8 hal yang bisa membatalkan puasa kita. Mudah-mudahan dengan 8 hal yang bisa membatalkan puasa ini yang dijabarkan untuk para pemirsa sekalian, ini bermanfaat dan bisa diambil kesimpulan bahwasanya puasa itu bukan kita sekedar menahan lapar dan menahan dahaga aja. Jadi kita harus bisa menahan atau bisa mengontrol apa-apa saja yang bisa membatalkan puasa kita, agar puasa kita menjadi sempurna. Apabila puasa kita menjadi sempurna, maka pahala dari Allah itu jelas akan diberikan kepada kita. Maka dari itu, marilah untuk bulan puasa, untuk tahun bulan ini, marilah kita memperbanyak ibadah, memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak sholat, mempergiat lagi sholat tarawih dan sholat witirnya, agar di bulan ini puasa kita menjadi puasa yang betul-betul barokah. Nah, maka dari saya kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan, datangnya dari saya pribadi. Apabila itu ada kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhiran, ihdinas siratal mustaqim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Abdul Wahid ya atas ilmu yang sudah diberikan kepada kami, dan kami pengurus Masjid Darul Saidah sangat terima kasih atas apa yang sudah diberikan. Dan untuk itu mari kita jalin persaudaraan ya, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Patoniyah, dan ukhuwah Insaniyah. Semoga di bulan Ramadan ini membawa berkah buat kita semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan semua amal ibadah yang kita kerjakan selama di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, saya ucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.